Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak Ustadz? Lancar? Alhamdulillah, detik-detik akhir ini harus makin semangat. Amin, harus makin semangat. Baik, Pak Ustadz, ini berbicara terkait dengan akhir Ramadan. Hari ini kita juga akan membahas tema terkait dengan paradigma akhir Ramadan. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, jelang akhir Ramadan ini suasana seringkali berubah. Biasanya pusat perbelanjaan ini mulai ramai. Orang sibuk mempersiapkan hari raya, ada yang sibuk mempersiapkan pulang kampung. Sementara semangat ibadah justru kadang menurun karena kita seringkali disibukkan dengan persiapan menuju hari raya. Berbelanja, kemudian persiapan pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana kita harus memaknai paradigma kita terkait dengan akhir Ramadan ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri wa siyami Ramadan. Walladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah. Semoga Allah terus melimpahkan karunia-Nya untuk kita, kekuatan untuk kita zahir dan batin, bisa menyelesaikan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan insya Allah bisa berlanjut istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Lah, timbul paradigma setiap akhir Ramadan ini tergantung dari kitanya masing-masing. Bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang imannya kuat, ketika berada di akhir Ramadan ini, perasaannya itu seperti campur aduk. Ada senangnya, ada susahnya. Senangnya karena alhamdulillah perjalanan dari awal Ramadan bisa dilalui tahap demi tahap dengan amaliyah yang maksimal tentunya. Siang hari dengan berpuasa, tentu dengan tetap menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugasnya, tetap berkarya, jangan dijadikan alasan puasa untuk mengurangi karya dan lain sebagainya. Malamnya diisi dengan ibadah salat tarawih, diisi dengan iktikaf, apalagi 10 hari terakhir seperti ini, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Karena berdasarkan sabda Rasulullah, man shoma, atau dalam redaksi lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atau siapa yang menghidupkan malam di malam-malam Ramadan, maka orang seperti ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu rasa senangnya ketika bisa melewati tahapan-tahapan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Tapi ada rasa sedihnya juga, yaitu karena begitu berakhir Ramadan, maka waktu diskon besar-besaran akan segera diselesaikan oleh Allah. Ya, nanti ada yang mengakhiri Ramadan ada dengan 29 hari atau 30 hari, tinggal kita nanti menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi bagi orang soleh, kadang ada rasa sedih, ya Allah, Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Masa waktu momen istimewa yang Allah memberikan keanugerah luar biasa kepada kita, maka tinggal beberapa hari akan membersamai kita. Di situ rasa sedihnya. Kemudian juga ketika di akhir Ramadan itu adalah peringatan.
bagi kita semua yang mungkin belum dari awal Ramadan belum ada capaian apa-apa tentang Ramadan, ya kita harus segera memaksimalkan karena sudah berada di detik-detik akhir Ramadan. Lalu paradigma berbeda akan dialami oleh orang-orang mohon maaf dari sisi keimanannya kurang. Karena untuk melaksanakan amalia ibadah itu yang paling berpengaruh adalah keimanan. Bagi saudara-saudara yang mohon maaf keimanannya yang masih butuh untuk diperjuangkan, justru ketika akhir Ramadan itu seperti Mas Arif bilang tadi, sibuknya luar biasa. Sehingga ibadah, jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib saja sempat ditinggal. Karena sibuknya mempersiapkan beli baju baru, sibuk mempersiapkan untuk lebaran nanti dengan berbagai macam aneka makanan dan lain sebagainya, menghias rumah, memencak rumah. Nah, terkadang sampai ia melalaikan ibadah wajib dan yang sunnah. Yang jangankan yang sunnah ya, yang wajib aja kadang ditinggalkan, puasanya ya enggak. Kadang sholat 5 waktu ya malah ditinggal dengan alasan untuk persiapan lebaran. Kadang yang lebih miris kan persiapan menyambut kemenangan. Lah kemenangan yang mana ini? Dan kadang ada paradigma di masyarakat kita ketika akhir Ramadan itu kayaknya hampir-hampir terbebas dari belenggu Ramadan. Yang ketika Ramadan dia nggak bisa ngopi bareng, mohon maaf yang masih suka ngerokok nggak bisa ngerokok bebas. Kayaknya ruang geraknya dibatasi, mau ngegosip nggak enak, mau apa-apa nggak enak. Wah, begitu Ramadan seakan-akan sudah di ujung, nanti begitu Ramadan selesai merdeka. Kayaknya seperti itu. Dia senengnya itu kayaknya belenggu yang mengikat dia, aturan-aturan yang mengikat dia itu kayak sepertinya terlepas. Inilah paradigma umum yang terjadi di masyarakat kita. Tinggal kita yang ada di dalam benak kita itu apa? Apakah senang karena kita sudah bisa melewati Ramadan dengan tahapan-tahapan amaliyah terbaik, atau senang karena kebebasan kita sudah mulai akan kita temukan kembali, akan kembali ke apa kalau bahasa anak sekarang setelan awal. Yang kemarin nggak pernah ke masjid balik lagi nggak pernah ke masjid, yang kemarin suka maki-maki balik lagi seperti itu. Apakah harus seperti itu? Kan harusnya tidak harusnya. Tapi ya inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ya kita doakan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang berpikirannya seperti itu tadi, bahwa akhir Ramadan itu adalah menjelang akhir untuk meraih kebebasan seperti semula. Ya kita doakan semoga paradigmanya berubah. Bahwa Ramadan ini momen di mana Allah memberikan diskon besar-besaran luar biasa. Kita yang harus bisa memanfaatkan itu semua. Nah, seharusnya lah di akhir Ramadan itu kalau dianalogikan seperti cabang atletik, lomba lari. Biasanya kalau menjerang garis finish itu atlet akan memaksimalkan kekuatannya. Begitupun umpama biasanya kita nonton sepak bola kalau udah injury time, udah mau detik-detik akhir itu pemain itu akan pokoknya semaksimal. Kalau perlu aja kiper bisa maju ke depan untuk membantu mencetak gol. Lah seharusnya lah kita ya begitu. Yang ada di benak kita, mumpung ini masih ada beberapa hari ke depan, sambil kita menunggu pengumuman resmi lebarannya kapan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada satu kesaksian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yajtahidu lebih giat. Tentu beliau ketika 10 hari terakhir itu lebih mengutamakan yang hablum minallah. Ma fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah segiat itu di selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, seperti saya katakan tadi lah, ibarat sebuah cabang atletik udah hampir mendekati finish, itu seharusnya pokoknya segala daya upaya kemampuannya dikerahkan. Nah ini kan berbanding terbalik dengan masyarakat awam kita Muslim Indonesia. Tadi Mas Arif bilang di awal di opening pembukaan bahwa ketika akhir Ramadan terkadang ya ada satu sisi yang masjid itu mulai hidup, tapi satu sisi masjid itu sudah mengalami seperti setelan awal.
Yang biasa di masjid orangnya ya kalau bahasa orang Bekasi mah 4L katanya. Elu lagi, elu lagi. Itu aja. Masjid mengalami kemajuan yang drastis. Kemajuan maksudnya safnya makin maju, makin maju, makin maju. Masjid mulai ditinggalkan, mulai pindah ke pasar, mulai pindah ke mall, ke terminal, ke stasiun, ke bandara dan sebagainya. Ya memang tidak bisa disalahkan. Yang mau mudik ya silahkan, itu juga bagian dari ibadah untuk silaturahmi. Tetapi jangan sampai waktu-waktu yang akhir istimewa ini justru terlewatkan. Toh kita zikir wirid itu tidak hanya harus ada di dalam masjid. Ketika misalnya kita di bandara sambil menunggu take off sambil berangkat, ya bisa kita dengan membuka handphone kita, membaca sehalaman 2 halaman ayat Quran. Kalau mungkin yang lain ya zikir, wirid dan lain sebagainya. Sayang kalau terlewatkan begitu saja. Ini momen luar biasa dan tidak ada jaminan kita akan bisa menikmati ini kembali tahun depan. Jangankan tahun depan, untuk tahun ini bisa menyelesaikan saja, nggak ada jaminan kan. Wong Allah sudah sampaikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menghendaki bahwa kontrak hidup ini akan diakhiri, ya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya kecuali kalau ada jaminan tahun depan masih bisa, ya kita bersantai-santai boleh lah. Tapi kan nggak ada jaminan. Dan Allah ketika mengambil seorang hambanya, ya tidak peduli dia masih muda, tak peduli dia masih sehat, masih banyak tanggungan. Enggak. Kalau memang Allah sudah mengambil, dan walaupun bahkan seandainya ada pengawalan dokter yang super ketat luar biasa, walau kuntum fi burujim musyayyadah, akan diambil oleh Allah. Tetapi bagi kita seharusnya berparadigma, begitu akhir Ramadan harus lebih bersemangat. Karena ini hampir mencapai garis finish, agar kita benar-benar yang kita rayakan katanya kemenangan itu benar-benar kemenangan, bukan hanya kemenangan semu. Nah, itu yang kita harapkan Mas Arief. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz pembahasan terkait dengan paradigma akhir Ramadan ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan paradigma akhir Ramadan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, ini kita akan membahas dan kita pengen ngobrol-ngobrol lagi Pak Ustadz. Ini terkait dengan paradigma akhir Ramadan. Ini biasanya apa yang sering menjadi kesalahan yang mungkin tanpa terasa itu terulang tiap tahunnya Pak Ustadz oleh kita ataupun masyarakat khususnya di Indonesia ini Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, memang kalau kita amati ini penyakit menaun Mas. Kita menjalani amalai Ramadan itu seperti layaknya membakar daun kering. Begitu awal, begitu dinyalakan, semangatnya luar biasa, tapi cepat padamnya. Kita itu nggak bisa seperti pokok kayu jati yang dinyalakan, begitu nyala itu lama habisnya. Belum bisa Mas Arief. Nah, ini penyakit menaun, lalu untuk solusinya bagaimana gitu ya. Sebetulnya ada sebuah penelitian nih, bahwa masyarakat kita ini, Muslim ini masih banyak yang berpaham materialis. Maksudnya begini, bahwa kita itu masih banyak awam kita, masyarakat Muslim kita yang bersemangat melakukan sesuatu ketika yang dilakukan itu hasilnya langsung nampak di depan mata. Seandainya Mas Arief, ada masjid yang begitu awal Ramadan 10 hari terakhir yang rajin taraweh, ya rajin tadarus, setiap kali pulang taraweh dikasih hadiah 10 kilo, 10 liter beras. Nanti di 10 hari kedua dikasih 20 liter, 10 hari yang ketiga dikasih 30 liter setiap harinya. Insya Allah tuh masjid full. Mungkin bisa dari tempat-tempat lain berbondong-bondong datang ke masjid itu. Karena yang dia lakukan langsung ada imbalannya. Yang imbalannya bisa dilihat dengan mata, bisa langsung dirasakan. Lah, sementara yang dijanjikan oleh Allah di 10 hari terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ada pokoknya macam-macam
janji Allah yang luar biasa itu. Nah, kita ini karena masih berpaham materialis, Lailatul Qadar nggak kelihatan. Pahala juga nggak kelihatan. Jadi kita menjalaninya itu kadang masih termotivasi, membawa semangatnya itu masih tergantung dengan materi itu tadi. Nah, makanya kadang kita ini untuk menjalani ibadah kurang semangat, untuk menjauhi dosa juga nggak begitu takut. Karena pahala yang kita dapat nggak bisa kita lihat, visualisasikan dengan mata kita, nggak bisa dijangkau dengan pantra indera. Dan dosa juga sama. Coba seandainya ketika umat ini kok melakukan dosa, langsung terlihat hukumannya, saya yakin orang akan jauh dari dosa. Umpama yang Ramadan nggak berpuasa, terus esok harinya, terus wajahnya misalnya pada bengep-bengep, pada bonyok-bonyok umpama, insya Allah orang akan takut untuk meninggalkan puasa. Begitupun kesalahan-kesalahan yang lain akan terhindarkan. Nah, karena kita ini masih tadi itu berpaham materialis bahwa yang kita lakukan kalau langsung nampak, insya Allah akan semangat. Nah, ini yang harus, mindset yang harus dirubah. Bahwa yang kita lakukan itu bukan hanya yang bisa dijangkau dengan panca indera kita, tapi ada sesuatu yang di luar itu semua. Maka dalam Al-Baqarah awal itu langsung yang disebut dengan muttaqin. Nah, tujuan dari puasa ini kan salah satunya adalah la'allakum tattaqun, untuk membangun pribadi yang bertakwa. Lah muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman percaya dengan adanya yang ghaib. Termasuk dosa, pahala, nikmat kubur, siksa kubur, surga, neraka, semuanya ghaib. Lah bagi orang yang imannya kurang kuat, kurang mantap, insya Allah ya kondisinya seperti itu tadi. Nggak begitu semangat untuk menjalani ibadah dan tidak begitu takut untuk menjauhi dosa. Ketika disampaikan ada Lailatul Qadar, ada pahala berlipat ganda di akhir Ramadan, ya biasa-biasa aja. Karena tidak berupa materi. Kalau seandainya berupa materi tadi yang 10 hari terakhir itu hadiahnya lebih besar, paket sembakonya lebih banyak, mungkin semangatnya akan terpompa. Nah, ini yang harus dirubah dari kita, yaitu pola pikir kita, bahwa jangan hanya mengejar sesuatu yang langsung bisa dirasakan saat itu juga, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan sekarang di akhirat nanti, dan disitulah ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka, baru akan dirasakan oleh masing-masing yang mau konsentrasi untuk melakukan pahala atau menjauhi dosa, atau yang sebaliknya. Mungkin itu Mas Arief. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Pak Ustadz tadi juga sempat kita bahas terkait dengan kebanyakan dari kita adalah mungkin termasuk saya juga. Jadi kalau misalkan akhir-akhir Ramadan apalagi jelang Idul Fitri itu kan fokusnya ini sudah mau pulang kampung, persiapan dengan Idul Fitri. Nah, ini gimana caranya kalau misalkan kita tetap mempersiapkan Idul Fitri, mempersiapkan pulang kampung, tapi di satu sisi kita juga tidak kehilangan dengan momen-momen akhir-akhir Ramadan ini Pak Ustadz. Iya. Ini memang tantangan berat Mas Arief, tantangan berat. Memang yang namanya sebuah kompetisi itu biasanya akan makin berat itu ketika menjelang finish. Tantangan orang menjalani amaliyah Ramadan ya sama, tantangannya untuk persiapan Idul Fitri dan lain sebagainya. Padahal bagi kita yang tahu caranya, insya Allah walaupun kita sibuk nyari tiket umpama ya, atau mungkin persiapan untuk mudik, servis mobil, kendaraan dan lain-lain, itu sebetulnya tidak mengurangi untuk kita bisa tetap melaksanakan amaliyah ibadah. Karena kemudahan teknologi seperti sekarang, kita kemana-mana bawa handphone. Cuma sayang sama-sama buka handphone untuk membuka aplikasi Al-Quran, membuka aplikasi yang di situ ada kalimat zikir. Itu kadang kita lebih memilih aplikasi yang lain. Nah ini loh masalahnya itu. Sebetulnya tinggal kemauan kita. Kalau mau insya Allah, walaupun tadi saya bilang walaupun kita sambil nunggu keberangkatan di stasiun atau di terminal, di situ kan mungkin ada waktu setengah jam. Lah disitulah kita bisa tetap tadarus Al-Quran. Dan kalau dulu tadarus Al-Quran dengan mencolok, dengan membawa mushaf, kalau sekarang enggak. Dan saya agak ngiri sebetulnya dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Mereka itu, saya dulu sering kemana-mana naik kendaraan umum, itu ketemu saudara-saudaraku yang beragama lain, bangga membawa kitab sucinya. Dengan ditenteng seperti ini, ya Allah, kenapa saudaraku muslim kok membawa kitab sucinya kok kayaknya enggak bangga gitu. Nah sekarang sudah dimudahkan dengan handphone kita, dengan Android yang kita pegang masing-masing. Jadi
Sebetulnya walaupun kesibukan kita untuk mempersiapkan Lebaran itu tadi, persiapan mudik dan lain sebagainya, insya Allah tidak mengurangi asal kita tahu teknisnya, tahu caranya, tetap bisa memaksimalkan waktu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Jadi zikir itu tidak harus madhep kiblat, muter tasbih, duduk bersila, enggak. Dimanapun silahkan wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tetaplah berzikir kepada Allah walaupun dengan duduk, dengan berdiri, atau bahkan dengan berbaring dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya bagi kita yang ada kemauan, insya Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun itu bisa memasukkan potensi pahala di situ, yaitu dengan berzikir dan lain sebagainya. Jadi jangan sampailah mengatasnamakan kesibukan itu tapi melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena kita sibuk dengan atas nama untuk anak, untuk keperluan duniawiyah kita, tapi kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tinggal kita mau atau tidak. Itu Mas Ali. Wallahu a'lam. Baik, jadi meskipun kita disibukkan dengan persiapan Idul Fitri, kemudian persiapan pulang kampung, tapi kita tetap bisa di sela-sela itu tetap bisa mengambil waktu untuk berzikir dan ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan bersamaan seperti itu ya Pak Ustadz. Sebetulnya bisa. Pak Ustadz, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan akhir Ramadan ini, selain kita mulai disibukkan, fokus kita mulai beralih dengan persiapan Idul Fitri, biasanya kan tadi juga sempat dijelaskan bahwasanya di akhir-akhir Ramadan itu kadang semangat kita ini tidak membara di awal-awal Ramadan. Kadang kita mulai jenuh, mulai lelah, pokoknya atau mulai berkurang nih semangatnya ini. Ini seperti bagaimana Pak Ustadz agar harusnya kita tetap lebih meningkat karena ini menjelang finish, tapi di satu sisi memang kadang kita sudah mulai jenuh dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, memang terkadang titik jenuh itu ada Mas Ari. Dalam kita menjalani kegiatan untuk dunia kita juga ada, untuk menjalani dunia, untuk keakhiratan kita juga ada. Maka alhamdulillah di akhir-akhir ini kita banyak menjumpai komunitas-komunitas tertentu, kadang pengurus masjid atau komunitas tertentu itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kondisional, artinya maksudnya menyesuaikan kondisi. Yang bagi orang sepuh dengan kondisi ini, yang anak-anak Gen Z atau Gen Z dengan seperti ini. Ini sebetulnya hanya tadi itu adalah usaha ikhtiar untuk mengurangi kejenuhan itu dengan berbagai macam kegiatan yang diformat, dibungkus dengan berbagai macam game kadang. Yang itu sebetulnya usaha ikhtiar untuk mengurangi kejenuhan itu. Tapi sebetulnya untuk mengurangi itu yang pertama yang perlu dibangun adalah keimanan kita memang. Semakin kuat iman kita, insya Allah nggak ada kejenuhan untuk menjalani amaliyah kita kepada Allah. Tapi semakin melemah iman kita di awal semangat, makin lemah ya tadi jenuh dan lain sebagainya. Kok puasa nggak kelar-kelar sih? Kadang tinggal menunggu setengah jam aja perasaan lama. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang keimanannya kuat dan meyakinkan, menanamkan mindset dalam diri kita, ini kesempatan emas. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Memang ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu banyak terlena karena menganggapnya nikmat itu akan terus ada, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragu, dan nikmat sempat. Makanya sebetulnya kita harus menggunakan aji mumpung masih Ramadan. Semangat harus tetap kita pompa. Lah kadang memompa semangat ini kita juga butuh orang lain. Teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk memotivasi semangat. Artinya kita saling memotivasi lah sebetulnya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu tuntunan Quran. Saling memberi semangat
Begitu teman kita atau kita yang lagi kendor butuh teman untuk mensupport kita agar tetap terus sampai finish nanti. Wallahu a'lam Bisawab. Saling menyemangati dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Terutama ini di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita benar-benar bisa memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah di akhir Ramadan ini dengan mengisi dengan ibadah-ibadah yang bernilai di sisi Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.